Salam. Renungan firman Tuhan pada hari ini akan kita pelajari dari kitab Matius 15 ayat yang ke-39. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh ada bersama-sama secara online, memahami firman-Mu dan merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun setiap kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan yang diambil dari Injil Matius 15 ayat yang ke-36 dengan tema berkat dalam ucapan syukur. Mari saya ajak kita semua untuk buka Alkitab kita dari Matius 15 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Namun di ayat yang ke-36 ini secara khusus kita mau melihat bahwa Yesus mengucap syukur atas kondisi yang kurang menyenangkan pada saat itu. Yesus mengangkat roti dan ikan itu lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan disitulah mujizat terjadi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 15 ayat 36 ini dengan sebuah tema berkat dalam ucapan syukur. Ternyata ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala kondisi, di sana terdapat berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kita. Dan ada 3 hal ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala kondisi yang ingin saya bagikan pada hari ini. Dalam keadaan suka, sakit, senang, atau dalam segala keadaan ketika kita bisa mengucap syukur, maka ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Memang bukan hal yang mudah ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Memang bukan hal yang mudah ketika seseorang sakit lalu dia berkata, aku mengucap syukur. Bukan hal yang mudah. Dalam kondisi pandemi seperti hari ini lalu orang berkata, aku mengucap syukur karena keadaanku sulit hari ini. Itu bukan hal yang mudah. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus ketika dia mengalami sebuah keadaan yang sulit. Murid-muridnya begitu khawatir akan apa yang terjadi. Tapi Tuhan Yesus mengucap syukur dalam kondisi yang sulit ini. Banyak orang berbondong-bondong untuk datang dan mengikuti Yesus. Mereka merindukan sebuah mujizat terjadi, mereka merindukan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Bahkan ada yang merindukan sebuah kesembuhan. Tapi ketika banyak orang datang mengikuti Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang ikut bersama-sama dalam rombongan itu pulang dengan kelaparan. Tuhan Yesus ingin memberikan makanan bagi orang-orang yang mengikutinya. Tetapi tentu memberi makan, Alkitab catat sekian banyak orang, itu bukan hal yang mudah karena harus mempersiapkan banyak hal. Murid-murid mencoba untuk bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk banyak orang, tetapi hal itu sia-sia. Poin yang ingin saya tekankan di situ adalah mengucap syukur. Dalam kalimat itu mengucap syukur artinya hari ini, sekarang, atau selama-lamanya dalam segala keadaan. Maka poin yang pertama, berkat yang pertama dalam ucapan syukur adalah mujizat. Orang yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya.
Murid-murid melihat mujizat terjadi. Orang-orang melihat mujizat terjadi ketika Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur. Kalau kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita mengalami sebuah kesulitan karena pandemi corona. Mungkin ada yang hari ini sedang sakit. Mungkin orang tuanya sedang sakit. Tapi saya berkata hari ini ketika kita mampu mengucap syukur, di sana Tuhan sediakan mujizat bagi kita. Dalam segala keadaan, ketika kita mampu mengucap syukur, Tuhan sediakan mujizat bagi kita. Mujizat Tuhan terjadi. Seketika itu, ketika roti dan ikan dibagi-bagikan bagi 4.000 orang saat itu, mereka melihat bahwa di situ terjadi sebuah mujizat, pelipat gandaan secara ajaib. Murid-murid semua terkejut dengan apa yang terjadi. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Kalau kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, berkat yang kedua dalam mengucap syukur. Berkat dalam mengucap syukur yang kedua adalah ada ketenangan di hati. Mengucap syukur selalu bertolak belakang dengan bersungut-sungut, mengeluh, komplain tentang apa yang terjadi. Tapi berkat dalam ucapan syukur adalah kita diberikan ketenangan hati. Ketika kita diberikan ketenangan hati oleh Tuhan, karena kita mampu mengucap syukur. Hari-hari ini orang menjadi panik. Panik dengan kondisi penyebaran virus corona yang begitu masif terjadi. Tapi orang begitu panik. Tapi melalui renungan hari ini saya mau bilang bahwa mari kita belajar mengucap syukur. Ada sebuah rencana Tuhan yang besar dalam kondisi yang sulit ini. Tuhan punya rencana yang besar. Mari kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa ketika Dia izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar mengucap syukur. Sehingga hati kita tidak menjadi kacau, tidak menjadi galau. Kita tidak merasa khawatir dan bimbang lagi. Murid-murid Yesus saat itu yang mengikut Yesus, mereka juga bingung, mereka juga gelisah karena harus memberikan makan kepada 4.000 orang saat itu. Dalam konteks ini ada 4.000 orang yang dicatat dalam Alkitab. Sebuah jumlah yang cukup besar. Lalu murid-muridnya harus berbuat apa untuk memberikan makan 4.000 orang ini? Mereka gelisah, tetapi Yesus menunjukkan sebuah sikap, yaitu mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, mengangkat roti dan ikan, mengucap syukur atasnya, ada sebuah ketenangan hati. Ketenangan hati dari murid-muridnya, ketenangan hati dari orang-orang yang mengikutnya. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita akan diberikan ketenangan hati. Belajar secara online, bekerja dari rumah, kondisi pandemi yang sulit, ekonomi yang sulit, membuat kita kadang-kadang gelisah. Membuat kita kadang-kadang mulai panik dengan kondisi ini. Berita-berita yang mengatakan bahwa virus ini akan menyebar, bertambah ganas lagi, akan menyebari semua orang, membuat kita gelisah. Tapi saya mau bilang hari ini, mari kita mengucap syukur. Tuhan berikan ketenangan di hati kita. Yang ketiga, orang yang mengucap syukur adalah orang yang memiliki iman. Berkat yang ketiga adalah Tuhan berikan iman bagi kita. Mari kita lihat ketika Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur atasnya, di situ ada sebuah keyakinan bahwa segala permasalahan kehidupan ini dapat dihadapi. Ada sebuah iman yang tumbuh. Ada sebuah keyakinan yang tumbuh bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menolong setiap kita. Ketika Yesus mengangkat roti ini dan mengucap syukur, keyakinan dari murid-muridnya, keyakinan dari orang-orang yang ikut kepada Yesus, ada sebuah iman percaya yang diletakkan kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam segala kondisi kehidupan kita. Kita tidak ragu dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ini.
Sehingga kita akan menerima mujizat, kita akan menerima ketenangan hati, dan kita menerima iman, keyakinan yang semakin hari semakin bertambah dalam kondisi yang sulit ini. Saudara-saudara sekalian, dari renungan firman Tuhan ini, mari kita lihat ada 3 hal yang dapat kita peroleh, 3 berkat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, ketika kita mengucap syukur, Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur, Tuhan memberikan ketenangan di hati kita. Dan yang ketiga, berkat yang diterima orang yang mengucap syukur adalah dia semakin bertambah-tambah iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah ketiga hal ini menjadi berkat bagi kita semua di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan yang sederhana ini, membuat kami mengerti bahwa hidup kami harus senantiasa mengucap syukur. Kami mau menerima mujizat, kami mau menerima ketenangan hati, dan kami mau menerima pertumbuhan iman di dalam-Mu. Berkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, dan mereka diberikan ketenangan hati, mereka mengalami mujizat, dan mereka mengalami pertumbuhan iman dalam mengucap syukur. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.